Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita berjumpa kembali di dalam pembicaraan hukum perjanjian. Mudah-mudahan hingga hari ini saudara tetap dalam keadaan sehat sehingga bisa belajar dengan semangat dan penuh kreativitas. Baik saudara sekalian, pada kesempatan ini saya sebenarnya akan bicara tentang definisi perjanjian atau perumusan perjanjian yang di dalam KUH Perdata itu diatur di dalam pasal 1313. Nah, pasal tersebut oleh para sarjana banyak mendapatkan kritikan. Oleh sebab itu pada pembicaraan sekarang ini saya sebelum memberikan kritikan atau tinjauan mengenai definisi perjanjian itu, saya akan bicarakan dulu mengenai alat untuk menganalisis, alat untuk mengkritisi, yaitu berupa peristiwa hukum yang oleh J. Satrio sudah diskemakan. Dengan menguasai skema peristiwa hukum itu nanti, maka kita akan tahu tentang kelemahan atau kekurangan pasal 1313 yang merumuskan perjanjian. Di dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak sekali peristiwa. Sebagian besar dari peristiwa itu adalah berupa peristiwa hukum. Nah, peristiwa hukum itu juga banyak macam dan jenisnya. Oleh sebab itu, agar nanti mudah dan memberikan manfaat sebagai alat analisis, maka peristiwa hukum itu akan diskemakan berdasarkan aspek-aspek tertentu sehingga berguna sebagai alat analisis. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu apa itu peristiwa hukum. Secara ringkas, kita bisa mengatakan bahwa yang namanya peristiwa hukum itu adalah peristiwa yang menimbulkan akibat hukum. Kalau saudara menemukan definisi dari Myers, di sana lebih jelas juga mengatakan bahwa yang namanya peristiwa hukum itu adalah suatu keadaan yang dijadikan syarat berlakunya ketentuan hukum. Dengan demikian, kalau kita menemukan suatu peristiwa hukum, maka titik pentingnya adalah adanya akibat hukum. Akibat hukum ini menjadi ciri dari suatu peristiwa hukum. Di dalam keadaan atau peristiwa yang menjadi dasar berlakunya ketentuan hukum itu, kalau ditinjau berdasarkan asal timbulnya atau sumbernya, maka kita bisa menemukan ada dua kelompok besar, yaitu ada peristiwa hukum yang berasal dari perbuatan manusia, dan yang kedua adalah peristiwa hukum yang bukan berasal dari tindakan manusia. Keduanya dibedakan oleh adanya faktor bahwa kalau peristiwa hukum yang berasal dari perbuatan manusia ini, maka akal budi manusia menentukan timbul dan hapusnya peristiwa hukum yang bersangkutan. Sedangkan kalau peristiwa hukum itu adalah berasal dari tindakan yang bukan manusia atau bukan tindakan manusia, maka akal budi manusia tidak berperan. Kalaupun berperan, presentasinya kecil. Jadi prinsipnya akal budi manusia tidak akan menentukan timbul dan hapusnya peristiwa hukum itu. Lalu contohnya seperti apa? Saudara bisa lihat misalnya kelahiran. Kelahiran itu adalah suatu keadaan yang dijadikan syarat berlakunya ketentuan hukum. Meskipun orang bisa menentukan ingin lahir tanggal yang cantik dengan operasi sesar misalnya, tetapi pada akhirnya toh yang menentukan adalah Tuhan, sehingga peran manusia kecil. Begitu ada
manusia lahir dari rahim seorang ibu, ada peristiwa kelahiran, maka berlakulah ketentuan hukum, yaitu hukum keluarga yang ada akibat hukumnya. Apa akibat hukumnya? Maka sejak kelahiran, maka saat itu ada hubungan hukum antara orang tua dan anak. Orang tua wajib merawat dan memelihara anak. Jadi tidak boleh begitu melihat anaknya lahir, loh ternyata kok hitam, lalu cari kardus, bungkus, tas kresek, buang kali, kena nanti akibat hukumnya. Nggak boleh, harus karena orang tua punya kewajiban, yaitu merawat. Misalnya kematian. Kalau di wilayah Banyumas itu ada kematian ditandai dengan kalau di halaman rumah ada bendera putih yang ditancapkan, dikibarkan. Itu tandanya ada kematian. Maka kalau ada peristiwa seperti itu merupakan keadaan untuk berlakunya ketentuan hukum, yaitu hukum waris. Maka dengan kematian ada sosok hukum yang baru, yaitu adanya si peninggal, yang meninggal itu adalah menjadi pewaris, yang dulu disebut anak, dengan kematian disebut ahli waris. Hartanya si yang meninggal disebut harta warisan. Ini ada aturan-aturan yang nanti akan diberlakukan ketika ada seorang yang meninggal dunia. Termasuk juga adalah kalau ada peristiwa berlalunya waktu, terbitnya matahari dari timur, tenggelam sampai di barat, besok terbit lagi, begitu seterusnya. Itu merupakan keadaan yang menjadikan berlakunya ketentuan hukum. Ada akibat hukum yang timbul, intinya itu. Apa akibat hukumnya? Hukum mensepakati yang dinamakan adalah lewatnya waktu atau dalu warsa. Nah, seperti itu. Jadi peristiwa kelahiran, kematian, daluwarsa ini adalah peristiwa-peristiwa hukum yang akal budi manusia tidak berperan. Kemudian kita lanjutkan untuk peristiwa hukum yang berasal dari tindakan manusia. Ini kalau dilihat dari aspek akibat hukum yang muncul ini dikehendaki atau tidak. Jadi aspeknya itu, akibat yang muncul ini oleh orang yang ada di dalam peristiwa hukum itu dikehendaki apa tidak. Dilihat dari dua aspek itu, maka lalu kita dapatkan dua kelompok, yaitu kelompok tindakan hukum atau perbuatan hukum, dan kelompok yang lain adalah tindakan yang lain atau bukan tindakan hukum. Dengan kriteria itu, maka kita bisa merumuskan yang namanya tindakan hukum itu adalah suatu tindakan yang menimbulkan akibat hukum karena peristiwa hukum. Yang akibat hukum itu dikehendaki atau setidak-tidaknya dianggap dikehendaki. Itu definisi atau perumusan tindakan hukum. Ada perbuatan, ada akibat hukum dikehendaki atau dianggap dikehendaki. Sedangkan kalau kelompok tindakan yang lain atau bukan tindakan hukum, ini prinsipnya akibat hukum yang muncul itu tidak dikehendaki oleh orang atau pihak yang terlibat di dalam kelompok yang bukan tindakan hukum. Jadi tindakannya bukan tindakan hukum, tetapi ada akibat hukum, dan akibat hukumnya itu prinsipnya tidak dikehendaki. Nah, kalau ini bisa kita jabarkan lebih lanjut, ini ada dua kelompok, ini yang tindakan yang lain ini, yaitu ada tindakan yang nyata-nyata dalam kelompok melawan hukum, onreh mateh, lengkapnya onreh mateh kedak, yaitu perbuatannya justru perbuatan melawan hukum. Ada akibatnya, yaitu akibat hukumnya berupa, nanti saudara bisa lihat di 1365 misalnya seperti itu. Kelompok berikutnya adalah yang perbuatan itu
tidak melawan hukum, tetapi bukan perbuatan hukum. Jadi perbuatan biasa-biasa saja, tetapi undang-undang mengaturnya dan memberi akibat hukum kalau perbuatan itu dilakukan. Contohnya adalah apa yang kita kenal dengan lembaga hukum Zakwarnemeng, diatur dalam pasal 1354, yaitu mengurus kepentingan orang lain secara sukarela. Jadi seperti apa contohnya? Di masyarakat mungkin sering terjadi, mungkin saudara juga pernah mengalami. Saudara misalkan kalau ada saudara tinggal di perumahan, rumah berdekatan, saling kenal, hingga malam rumah itu masih kosong. Sebagai tetangga yang baik, saudara menengok, sampai malam kok lampu belum nyala, pintu masih buka. Ketika saudara memasuki rumah, ternyata tidak ada orang sama sekali, mayat juga tidak ada. Lalu saudara berbaik hati mengurus rumah itu, menutup jendela, lalu mengunci, menyalakan lampu, saudara pulang. Maka demi hukum kalau perbuatan itu saudara lakukan, maka saudara oleh undang-undang diwajibkan meneruskan kepentingan orang yang tidak berada di tempat tersebut. Yaitu besok pagi kalau ada hewan-hewan piaraan yang harus dipelihara, saudara wajib memelihara. Kalau besok pagi misalnya ada tagihan listrik yang kalau nggak dibayar akan dicabut, itu meteran, saudara harus bayar. Padahal saudara tidak menghendaki akibat hukum seperti itu. Tetapi kalau itu perbuatan saudara lakukan, kita lakukan, maka hukum memberikan akibat hukum, yaitu orang wajib meneruskan. Ini nanti saudara bisa lihat di 1354, dan barangkali nanti ada pembicaraan lebih lanjut tentang Zakwarnemeng dengan segala akibat hukumnya. Berikutnya adalah contoh ini mengenai onverschuldigde atau pembayaran tidak terutang. Konkretnya, ada orang itu membayar tetapi tidak punya utang. Sulit dibayangkan, masa orang nggak punya utang tahu-tahu bayar. Maka untuk bisa memahami contoh onverschuldigde ini, pembayaran tak terutang ini, ketahuilah bahwa peristiwa ini tidak tunggal, tidak berdiri sendiri. Ini adalah serangkaian dari perbuatan hukum yang lain. Misalnya, kalau ada seseorang ini telah melakukan kewajiban mengangsur, mencicil, beberapa kali, dia terus dengan rutin mengangsur, tetapi tidak sadar ternyata sudah lunas, dia tetap angsur. Maka angsuran setelah lunas itu merupakan pembayaran yang tidak terutang karena sudah tidak ada kewajiban. Apa akibat hukumnya? Maka angsuran yang lebih itu bisa diminta kembali. Itu kata 1359 ayat 1. Mungkin saudara juga pernah mengalami. Pernah nggak saudara misalnya ketika belanja sesuatu, lalu ada uangnya itu gede, ada kembalian, dan kembaliannya berlebih? Pernah? Saudara beruntung berarti itu. Tapi ingat, kalau si penjual yang memberi kembalian berlebih itu tahu dan bisa membuktikan, maka saudara wajib mengembalikan uang yang lebih itu, kembalian yang lebih. Karena apa? Kembalian yang pas adalah kewajibannya, sedangkan yang lebih itu tidak merupakan kewajiban, sehingga tidak terutang. Kalau itu dibayar, maka merupakan pembayaran tak terutang dan akibat hukumnya bisa diminta kembali. Ini contoh-contoh ada suatu perbuatan yang bukan perbuatan hukum tetapi oleh undang-undang diberi akibat hukum, yaitu masuk perbuatan-perbuatan yang rahmata. Sekarang kita kembali ke perbuatan hukum. Nah, ini fokus kita di perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, di mana akibat hukum itu dikehendaki atau dianggap dikehendaki. Meskipun dia nyata-nyata tidak menghendaki, tapi undang-undang menganggap menghendaki. Di buku 3 yang kemarin saya katakan bahwa aturan-aturan yang bersifat anfulen atau mengatur, misalnya seperti itu.
Yang dianggap dikehendaki itu misalnya kalau saudara mensepakati jual beli hanya sepakat tentang barang dan harga, maka hal-hal konsekuensi adanya jual beli itu akibat hukumnya termasuk yang dianggap dikehendaki, mengikat penjual dan pembeli dengan konstruksi dianggap dikehendaki. Nah, terhadap perbuatan hukum seperti itu, kalau dilihat dari aspek pihak-pihaknya, berapa pihaknya untuk bisa menimbulkan akibat hukum, maka kita bisa melihat ada dua, yaitu tindakan hukum sepihak dan tindakan hukum dua atau banyak pihak. Jadi kalau tindakan hukum itu sepihak, untuk timbul dan hapusnya perbuatan hukum itu cukup satu pihak. Di dalam praktek biasanya berupa pernyataan sepihak. Orang membuat pernyataan dikasih metre, itu maksudnya adalah tindakan hukum sepihak, ada akibat hukumnya meskipun cuma satu pihak atau satu orang. Contohnya apa? Tindakan hukum sepihak. Nanti jangan dikacaukan dengan perjanjian sepihak. Ini tindakan hukum sepihak. Contoh tindakan hukum sepihak adalah kalau saudara pernah mendengar kata wasiat, pernah dengar? Nah, pembuatan wasiat itu masuk kelompok perbuatan hukum sepihak. Cukup satu pihak orang yang membuat wasiat sudah mempunyai akibat hukum. Biasanya berlaku akibat hukumnya adalah apa yang menjadi isi dari wasiat itu berlaku kalau si pembuat itu sudah meninggal. Jadi membuat wasiat tidak perlu misalnya pihak yang diberi wasiat itu diberitahu, apalagi dimintakan sepakatnya, nggak perlu, malah bahaya nanti. Misalnya kalau ada orang tua memberi wasiat pada anak berhektar-hektar kebun sawit misalnya, kalau anak itu diberitahu, maka ia akan membayangkan bahwa kalau nanti orang tua meninggal, ia akan menjadi juragan kelapa sawit. Nah, ternyata dia sudah kepingin menjadi juragan, orang tuanya nggak meninggal, mungkin doanya jadi jelek, mungkin seperti itu. Itu kalau cuma doa. Lah kalau mau tindakan itu. Nah, karena ini tindakan hukum sepihak, maka konsekuensinya timbulnya cukup satu pihak, hapusnya juga cukup satu pihak. Misal orang tua memberi wasiat pada anak, ternyata anak yang diwasiati ini, diberi wasiat ini malah menyakiti orang tuanya, membuat orang tuanya sengsara. Akhirnya orang tuanya berubah pikiran, hendak menarik kembali itu wasiat. Bagaimana caranya membatalkan wasiat? Kalau misalnya karena wasiat ini nilainya tinggi, lalu dibuat dengan akta notaris, bagaimana caranya membatalkan tindakan hukum sepihak? Apakah dengan membuat akta lagi yang isinya membatalkan? Gak perlu. Karena kalau itu dilakukan mubah, apalagi kalau dibuat akta lagi lalu disimpan, bahwa akta yang kedua ini menerangkan mencabut atau membatalkan akta yang dulu. Nah, dibuat nomor sekian-sekian. Bahaya kalau itu disimpan. Bahayanya di mana? Kalau misalnya setelah orang tuanya meninggal, lalu anaknya tahu, jebulnya saya pernah diberi wasiat yang dibatalkan. Kira-kira bagaimana? Nah, ini membuat hubungan tidak baik. Oleh sebab itu, karena ini tindakan hukum sepihak, pernyataan sepihak, maka untuk membatalkan ya cukup dengan tindakan hukum sepihak. Caranya bagaimana? Enggak usah buat akta. Caranya bagaimana? Ayo, caranya bagaimana? Tak tunggu. Caranya dengan jalan sobek-sobek itu kertas. Selesai. Gitu. Bakar ya boleh, disobek juga boleh. Itu akta wasiat. Maka dengan demikian konstruksinya sudah termasuk membatalkan tindakan hukum sepihak. Nah, sekarang kalau untuk tindakan hukum dua atau banyak pihak, ini lain lagi. Untuk timbul dan hapusnya akibat hukum itu diperlukan tindakan atau pernyataan dua pihak. Jadi tidak cukup satu pihak, tapi minimal dua pihak
yang saling menyepakati. Maka tindakan hukum dua atau banyak pihak ini biasa disebut dengan perjanjian. Nah, berarti perjanjian, kalau kita bicara perjanjian, maka minimal pihaknya ada dua. Pihak satu, pihak dua. Karena ada dua pernyataan yang saling mengisi. Nah, kalau kita bicara perjanjian, kalau perjanjian itu dilihat dari perikatannya yang timbul, dari hak atau kewajiban yang timbul, maka kita bisa membedakan ada perjanjian sepihak dan ada perjanjian timbal balik. Pihaknya ada berapa untuk perjanjian sepihak? Pihaknya ada dua, karena masuk kategori perbuatan dua atau banyak pihak. Meskipun pihaknya ada dua, di sana hanya menunjukkan di satu pihak ada hak, di lain pihak ada kewajiban. Cuma itu, maka dikatakan perjanjian sepihak. Sedangkan berikutnya, kelompok yang lain, ada dua pihak saling menyepakati sesuatu hal, akibat hukum yang muncul itu ada hak dan kewajiban di kedua belah pihak. Masing-masing punya hak dan kewajiban. Maka kalau ada suatu perjanjian di mana akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak hak kewajibannya, maka itu termasuk perjanjian sepihak. Nah, ini mengenai skema peristiwa hukum secara keseluruhan yang kalau ini saudara pahami, nanti bisa digunakan atau dipakai untuk menganalisis mengenai perumusan perjanjian yang ada di buku 3 pasal 13 ini sudah benar apa belum, ada kelemahan atau tidak. Alat analisanya adalah dengan menggunakan skema peristiwa hukum itu. Oleh sebab itu kelihatannya ini sepele tetapi bermanfaat. Oleh sebab itu jangan sampai hal seperti ini atau materi ini saudara tidak pahami. Tanpa memahami ini, ketika saudara mengatakan bahwa pasal 13 itu mengandung kelemahan, itu ada hafalan. Tetapi kalau menggunakan alat ini nanti bisa paham dengan baik-baik. Ini saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti dapat saudara pahami dan bisa dipakai untuk mengkritisi perumusan perjanjian pada video yang akan datang. Baik, sampai di sini uraian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu.